Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel, oke? Nah, sebenarnya kali ini kita akan membahas si Jimny White JB43 ini, cuman karena memang kemarin lagi banyak yang pengen tahu perkembangan dari si Innova ini, akan gue bahas di vlog kali ini. Jadi kalau kalian yang nggak mau nonton tentang Jimny, kalian bisa skip aja. Jadi kalian bisa langsung skip, lewatin aja bagian Jimny, langsung lanjut ke si Innova, oke? Gue akan bahas Jimny dulu nanti, kalian stay tune aja, siap? Oke, Johnny my friend, kita akan test drive dulu si Jimny ya. Mobil apa yang akan kita bahas kali ini adalah Suzuki Jimny White, itu JB43, dimana ini keluaran dari ATPM yang memang masih CBU dari Jepang tahun 2017, John. Dan konon katanya unit ini cukup jarang dan boleh dibilang ini limited ya. Jadi hukum dari mobil itu yang dimana demand-nya banyak, unitnya sedikit, pasti harganya akan melompat jauh. Makanya Jimny yang sekarang ini banyak banget yang bilang, wah harganya udah nggak masuk akal, tapi ya tetap aja ada yang beli. Kenapa? Karena memang pasaran market Jimny ini boleh dibilang oriented sekali, karena memang Jimny dari tahun 80-an sampai sekarang yang model baru pun dinaikinnya tetap Jimny, bro. Jadi memang Jimny itu ya Jimny. Jadi lo jangan pernah bilang kalau misalkan lo beli Jimny ini, gua mending beli Innova, mending beli Fortuner. Hey bro, ini adalah mobil hobi yang memang tidak bisa di head to head, apple to apple dengan mobil lain, karena memang dia punya ciri khas tersendiri, mulai dari segi modelnya, dari naiknya, dari enjot-enjotannya. Ya memang ini Jimny, bro. Kalau lo berpikir untuk mencari kenyamanan, then you don't have to buy Jimny, you buy Innova, bro. Oke? Nah, balik lagi ke mobil. Mobil ini mengusung mesin yang boleh dibilang hampir sama dengan Suzuki Swift ya. Cuman mungkin beda di rasio gearnya aja. Kalau kita lihat, bentar. Nah, ini kita buka mesinnya dulu. Tuh, ciri khas pintunya nutupnya aja tuh Jimny dari tahun 80-an sampai sekarang tuh sama. Jadi boleh dibilang ini Jimny ketiga gue yang gue review. Nah, ini kita lihat as simple as this. Wow, panas John. Gue pegang aja deh. Nah, jadi gini, lo tidak akan menemukan power yang gede, suspensi yang nyaman, orang yang muat banyak di mobil Jimny. Tapi yang akan lo dapatkan adalah time machine, dimana lo begitu masuk mobil ini, rasanya Jimny itu masih melekat di hati. Udah gitu, lu simpen di dalam rumah juga, ini mobil nggak akan nyusahin, karena memang mesinnya sendiri simple, nggak neko-neko, dan juga harganya segitu-segitu aja, John. Dan relatif harganya cukup stabil ya. Jadi kalau boleh dibilang, ini adalah Jimny yang cukup, boleh dibilang ini bukan mobil pertama yang akan menjadi solusi kalian ketika kalian membeli mobil. Jadi misalkan kalian ingin pertama kali punya mobil, mungkin akan berpikir dua kali untuk membeli Suzuki Jimny. Tapi untuk kalian yang mempunyai hobi atau mungkin mempunyai uang yang lebih daripada biasanya, oke lah, yuk boleh beli Jimny sebagai 3 poin. Investasi, kedua bisa ngajarin anak naik mobil pakai ini, karena mobil ini tergolong bodinya kecil sehingga gampang untuk ngajarin anak lo nyetir. Yang ketiga adalah fun to drive for light off-road, atau mungkin kalau kalian punya duit lebih, kalian bisa cari referensi dari Bang JJ Julian Johan. Itu salah satu teman gue juga yang memang, bukan teman sih, mungkin dia nggak anggap gue teman kali omnya. Tapi memang gue sering liatin dia punya review dan memang bagus banget. Om JJ itu kalau nge-review attention to detail banget, kayak misalkan, oh ini harus pakai shock breaker seperti ini, profil ban seperti ini, dan dia juga tidak hanya menjelaskan profil ban, tapi dia menjelaskan fungsionalitas dari ban tersebut. Nah, kalau gue boleh bilang, kalau Jimny ini mau enak, kalian harus sedikit a little bit modification for your Jimny. Karena apa? Karena memang bannya sendiri dilengkapi dengan Dweller HT ya. Jadi kayaknya kurang asik kalau misalkan kita mau nyoba sedikit off-road. Kayaknya kurang enak. Kita mungkin harus upgrade dengan ban all terrain, atau mungkin
matte rain. Jadi tinggal kalian pilih aja, dan banyak sekali ban aftermarket yang bisa dipilih untuk mobil ini. Mulai dari Bridgestone, terus ada Toyo Open Country, ada juga Yokohama, ada juga BF Goodrich. You can choose whatever you want, dan memang semua balik lagi ke OEM look. OEM looknya sendiri ini memakai steel wheel yang memang mirip sekali dengan Suzuki Escudo, John. Dan boleh dibilang ini steel wheelnya masih made in Jepang, John. Bah, gila, John. Dan kalau lu ngelihat mobil ini ya, lu akan berasa seperti di perkotaan-perkotaan Jepang yang gangnya kecil, yang bener-bener nikmat. Kayak tadi gue cobain bawa nih mobil di gang-gang kecil itu rasanya, wah, kayaknya ringkes banget. Gue biasa bawa Innova itu gue harap-harap cemas, takut kiri kanan nyenggol orang ya. Gini, kalau kita berpikir masuk gang kecil itu kita takut mobil kita baret, it's a big wrong. Kenapa? Karena kita harus berpikir jangan sampai mobil kita ini melukai motor di sebelah, atau mungkin melukai orang lagi jalan. Itu kalau mobil baret kita bisa benerin, tapi kalau orang kena injek atau kenapa kan kasihan, John. Oke, jadi rasanya tuh kalau naik mobil ini tuh kayak berasa bawa mobil yang bener-bener wah, kecil, lucu, compact, simple. Nggak ada lagi om yang bisa gue jelasin om. Jadi mungkin kalau kita apple to apple ini dengan Toyota Venturer, Innova Venturer, atau mungkin Mazda 3 yang dulu dibahas Henry, harganya kan mirip-mirip, John. Tapi untuk orang yang suka Jimny ya, dia akan tetap bayar mobil ini dengan harga yang mungkin bisa dibeli dengan Innova Venturer atau mungkin Mazda 3. Jadi ya memang ini ada pangsanya tersendiri, dan menurut gua orang yang sangat suka dengan Suzuki Jimny ini adalah orang yang mempunyai nilai apa ya om ya, boleh dibilang dia memang menghargai desain ini, dan memang mereka itu ngeluarin duit segini untuk salah satunya itu tadi om, dia tahu mobil ini harganya nggak mungkin turun. Yang kedua, dia tahu mobil ini seketika dipakai enak ya kan. Atau mungkin ada juga yang mau eksperimental off-road, mulai ganti shock breaker, ganti dia punya ban, ganti dia punya velg. Tapi balik lagi, semua kalau bisa beli yang plug and play. Kenapa? Karena ketika kita bosen, kita masih bisa plug lagi balik gitu loh. Jadi istilahnya udah ada roof rack, kita tinggal taruhin dia punya apa tenda di atas, atau mungkin kita kasihin yang buat bawa barang ya kan. Jadi banyak sekali yang bisa dimainin di Jimny ini ya. Jadi memang banyak sekali referensi yang gue lihat. Kenapa gue bilang ini mobil enak? Satu, bodinya kecil. Ketika kita masuk ke selak hutan-hutan gitu, enak, bodinya kecil. Land Cruiser udah pasti kalah. Terus dia udah gitu lincah. Nah memang untuk torsi tenaganya agak sedikit kurang. Jadi mungkin harus ada perbaikan di sektor mesin. Udah gitu, kalau gue bilang mungkin kalau kita sering off-road ya, kita harus pasang karpet dasar sama sarung jok. Kenapa? Biar nggak kotor. Tapi jangan sampai dijahit jok kulit, karena begitu kita udah bosan kita akan sulit untuk balikinnya lagi gitu John. Oke, nah ini kalau kita ngelihat nih memang profil bannya agak lucu ya, cukup kecil. Sorry, dari sebelah situ kali om, sebentar ya, dari sebelah sini mungkin 205 70 15, gila kecil banget John. Mungkin kalau kita ganti di 215 atau 235 paling at the maximum udah oke. Kenapa gue bilang jangan terlalu besar lagi diganti dari profil yang ini, karena segini aja torsinya aja udah cukup pas-pasan. Kalau kita ganti ban yang lebih gede lagi, memang tampilan looksnya akan kelihatan lebih gagah, tapi torsinya pasti akan lebih kecil gitu John. Nah, jadi apakah Anda siap untuk memakai Suzuki Jimny? Ya kan? Nah, ini kita lihat belakang John. Nah, dia karena ininya berat, biasanya kan ada ban, dia nambahin pegas seperti ini agar ketika kita buka begini nih, dia akan membantu sedikit. Tuh kan, enak John. Dan kita lihat di sini ada cup holder. Sorry bukan. Ini kayaknya buat naruh-naruh barang nih. As simple as this bro. Lu nggak akan nemuin maksud gua kayak fitur-fitur nih. Bangkunya juga pas-pasan. Ya memang ini Jimny bro. Ini bukan mobil mewah. Jadi ya udah gitu loh. Dan memang ini mobil kategorinya gue sebut mobil hobi, karena dari 2017 sampai sekarang kilometernya baru menyentuh angka 20.000. Dan ini termasuk salah satu Jimny yang boleh dibilang kondisinya standar ting-ting, belum diapa-apain, dan belum even pernah mungkin off-road ya. Kalau gue ngeliat kaki-kakinya masih seger banget. Udah gitu baut-baut mesinnya masih pada segel ada cat dari pabrikannya. Jadi wow, pretty impressive bro. Kayak wah, begitu ini mobil datang ke showroom, wey, Jimny my friend. Kayaknya rasanya tuh bener-bener oke, siap. Kita akan nge-review mobil ini, karena kalau Jimny yang JB74 udah mulai bosen ya. Bukan udah mulai bosen ya, maksudku banyak sekali yang review, kayaknya ya udahlah gitu-gitu aja. Oke,
kita lanjut aja lagi balik di sana, sekalian kita intip si Innova udah sampai mana. Kita lihat barang-barang apa aja yang udah disediain. Jadi untuk kalian semua yang berminat mobil ini, kayaknya bisa gue pastikan ketika kalian menonton ini di video ini seminggu sebelumnya, berarti masih ada mobilnya ya. Kalian bisa kontak Henry atau kontak gue aja. Lalu kita lanjut aja di showroom. Let's go! Oke John, jadi gue udah selesai test drive si Jimny JB43 ini. Nah kalau gue boleh ngomong ya tetap yang gue bilang, Jimny is a Jimny bro. Jadi kayak ya lu nggak akan bisa ekspektasi ini ngebut, ini nyaman. Jadi memang suspensi dia itu punya ciri khas tersendiri dari tahun 80-an, memang tidak berubah. Tapi kita tidak bisa pungkiri mobil ini kalau kalian mau pakai off-road, kalian tinggal ganti bannya aja. Like I said before, AT or MT tinggal kalian sesuaiin aja. Cuman profilnya kalau bisa jangan lari jauh dari ini John. Jadi kalian nggak perlu repot-repot rubah kaki-kaki lagi. Kecuali kalian mau naikin sekitar 10 atau 20 lagi. Mungkin kalian harus lift kit sedikit. Mungkin sekitar 1,5 inci sampai 2 inci. Lalu kalian bikin shock breakernya lebih gede. Udah gitu swing armnya digedein lagi. Jadi mobil ini sebenarnya hebat kalau gue bilang. Karena dia bisa dimodifikasi segimana rupa. Ada yang sampai kakinya bisa shock travelnya bisa begini-begini. Jadi memang banyak sekali yang bisa dimainin di ini. Dan memang kalau boleh dibilang ada orang yang sampai modifikasi mobil ini melebihi dari harga mobilnya John. Gokil gak John? Nah makanya yang kayak gue bilang, ya Jimny ini harus orang yang oriented tentang Jimny banget. Dan memang orang yang suka banget sama Jimny. Oke, jadi tadi gue juga coba kayak, ini kan kita bicara speak of about kayak ini memang mobil standar ini ya. Gua gonjangannya kiri kanan tuh masih dalam kategori oke. Nah kalau untuk di tol ya so-so lah ya, kita nggak bisa ngomong ini nyaman. Itu gue sih pasti nggak mungkin lah, karena memang dia memang begini-begini sedikit bumpy, but tetap balik lagi, itulah yang namanya ciri khasnya Jimny. Jadi memang kita tidak bisa lari dari ciri khasnya Jimny tersebut ya kan. Kalau kalian mau modifikasi bisa, tapi gini, semodif-modifnya dia tidak akan bisa menyamakan Innova. Innova dimodif segimanapun tidak akan bisa menyaingi Jimny, karena setiap mobil karakternya berbeda-beda. Begitu pula dengan manusia John. Lu tidak akan bisa merubah karakter manusia itu seperti apa, tapi lu bisa memperbagus karakter masing-masing manusia. Dengan cara apa? Mawas diri, belajar, bersyukur, dan lain-lain John. Itu John, oke? Jadi pesan gua buat semua teman-teman yang lagi nonton ini, never stop learning. Kenapa never stop learning John? Jadi kalau gue boleh ngomong ya, gue punya cerita sedikit buat teman-teman ya. Jadi ada beberapa masuk tawaran mobil yang ngomong ke gue, bro tolong dong mobil gue cicilannya udah 5 bulan gak kebayar. Bisa nggak gue over credit lu beli Eurohouse? Gini, gue bukan tidak bisa ya bro, cuman maksud gue gini, terkecuali kalian itu berhenti kerja karena disabilitas atau kalian memang terjadi kecelakaan terhadap diri kalian, ya sudah, berarti memang kita istilahnya mungkin Tuhan kasih kehendak lain ya. Cuman kalau memang ternyata kita berhenti karena memang perusahaannya tidak kuat ngegaji kita, dan buang jauh-jauh gengsi kita John. Mau lu umur 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kita semua selama masih bisa napas, selama masih belum pikun, kita masih bisa belajar hal-hal baru. Nah gini, ada orang tua yang gengsi untuk nanya sama anaknya tentang teknologi, ada yang anak gengsi untuk mau mengajarkan
hal-hal baru kepada orang tuanya. Itu beda, John. Jadi gini, ada yang orang tuanya masih pakai handphone yang belum ada smartphone, ada juga yang gimana pun. Nah, makanya tugasnya anak kita nih, kita mungkin anak ya, kalau kayak gue kan mungkin masih punya orang tua, kita ajarinlah mereka teknologi, John. Memang capek kayak lu ngejelasin ini WhatsApp, ini Instagram, ini apa. Tapi believe me bro, kayak misalkan handphone itu adalah jendela informasi kita. Jadi kita bisa ajarin ke mereka. Lu harus ingat bro, kenapa lu bilang lu capek ngajarin mereka? Waktu kita kecil, kita belajar baca, belajar nulis. Sampai kita belajar cebok pun, itu yang ngajarin siapa? Orang tua, John. Makanya ketika orang tua sudah mulai tua, sudah mulai istilahnya gini, orang tua itu tidak akan ngomong kalau dia bosan, tidak akan ngomong dia pengen belajar handphone. Tapi kalau kita pelan-pelan dengan penuh kasih sayang kita ajarin, mereka akan mengerti dengan sendirinya. Nah, kita sebagai orang tua juga harus gini, ketika anak mau kasih kita masukan, jangan selalu ditolak mentah-mentah. Kita dengerin dulu apa maunya mereka mau ngapain sama kita. Itu ialah yang bagus, namanya komunikasi. Jadi kita antara orang tua dan anak itu harus mempunyai komunikasi yang baik. Nah, tapi gini Johnny my friend, bagaimana ketika kita udah nggak punya orang tua? Sesimpel ini John, kita harus ikhlas yang pertama. Yang kedua, kita harus doakan mereka di sana. Jadi mungkin kita bisa mendoakan mereka, kita bisa berbuat baik atas namakan mereka. Contoh, misalkan kita ke panti asuhan, kita beliin beras. Ini adalah ajaran dari orang tua kita yang udah meninggal. Semoga semuanya bisa merasakan kebahagiaan sedikit ya. Jadi itulah yang gue bilang, kita harus berterima kasih kepada orang yang memberikan kesempatan kita untuk berbuat baik, John. Itu memang susah, John. Oke? Dah. Ntar pada bosen, ntar gue dikatain lagi, John. Oke, kita lanjut ke Innova nih yang udah ditunggu-tunggu dari awal video, John. Oke, ini dia progresnya Johnny my friend. Oke, John, nah ini kita udah ke bagian paling seru yang memang udah ditunggu-tunggu. Pasti udah pada bosen nonton Jimny yang tadi ya. Nah, Innova 2KD diesel punya subscriber kita nih, Abang Z. Udah gue beliin sebagian barang-barang yang memang udah diamanahkan untuk gue beli. Salah satunya adalah intercooler, set, udah gitu oli-olinya yang baru. Kita cobain pakai AMS oil. Lalu ini filter olinya pakai KNN. Nah, untuk di LED chrome kayaknya gue akan melakukan sedikit aja ya. Kayaknya nggak semuanya, karena gini, si Bang Z ini udah nyuruh gue untuk semuanya aja. Tapi kayaknya gini, gue agak sayang karena gini, dia kan nggak mau ganti pelek. Jadi gue kepingin ini orang tuh tetap tahu ini tuh Innova tipe V. Nah, jadi kayaknya mungkin sebagian aja, yang bagian sininya gue itemin glossy. Kemarin netizen juga ada yang ngomong. Nah, untuk bagian sininya kayaknya nggak akan gue di LED chrome. Tapi belakangan nanti kita lihat kalau memang ternyata ini doang yang diitemin nggak cocok, baru ini kita di LED chrome juga. Nah, ini juga mungkin akan diganti, tapi belum lihat ntar deh gimana. Nah, pelek gue bingung, John. Pakai yang mana nih, John? Ada dua alternatif yang dikirim di komentar sama netizen. Salah satunya si Leonardo tuh, gue juga sering, gue udah follow back IG-nya dia juga, dia kirimin gue tadi pagi. Ayo John, mau pakai velg apa John? Ini pakai velg Alphard tipe X atau mungkin tipe GATPM yang non facelift. Ini ring 16, ini ribbon ring 16. Menurut kalian lebih cocok yang mana? Tetap semuanya yang menentukan adalah si Bang Z, pemilik mobil ini John, oke? Kayaknya udah makin seru Om ya. Ini kita lihat intercoolernya udah datang, oli-olinya udah datang. Jadi kita akan bikin tampilan mobil ini nih bener-bener sleeper, standar habis. Tapi ketika kita mau nyelip-nyelip tuh tenaganya asik, jus ada gitu John. Oke, tidak perlu ganti-ganti turbo. Nah, mungkin radiator akan gua flush juga, gua kuras habis, nanti gua ganti pakai engine ice. Engine ice itu seperti apa nanti akan kita bahas di vlog selanjutnya John. Oke, progres apa aja yang udah terjadi di mobil ini? Salah satunya adalah peredam nih, kalau kita ngelihat di sini. Nah, ini hampir semuanya udah diredam, udah di soundproof, dan memang kalau boleh dibilang ini udah cukup. Jadi gini, nggak perlu terlalu banyak atau terlalu lebay dalamnya isinya kayak gimana. Yang penting apa? Yang penting kedap. Ketika ditutup, pintunya masih ngikut. Nah, kan masih enak gitu loh. Jangan sampai peredamnya terlalu tebel. Aduh, nggak enak deh. Kalau menurut gue sih gitu ya. Kita toleransi aja, karena kan memang kecuali kuping kita benar-benar sensitif, ya sudah, peredam setebal mungkin karena kita mau dengar audio. Dan memang kebetulan Bang Z ini gue bilang, Om, kayaknya gue pakai peredam
dengan settingan gue sendiri aja, ramuan gue sendiri. Gue harap lu suka ya. Nanti gue karena Innova tipe V12 ini belum ada Bluetooth, mungkin gue akan sedikit ganti ke head unit sama ke prosesor sama subwoofer kolong sedikit. Nanti akan gue bahas di vlog part ketiga ya. Cuman mungkin gue minimalisasi budget biar semua teman-teman yang nonton ini bisa ngikutin John apa yang gue lakuin. Jadi seperti itulah. Nah, untuk kaki-kaki John, kan tadi udah ngomongin pelek. Nah, sekarang kita ngomongin masalah shock breaker. Nah, gini, ada yang ngomong, Mas Wito ngomong, kalau pakai belakang pakai per Mercy Tiger enak. Terus ada juga yang ngomong pakai Ebah enak. Tapi dulu gue pengalaman, gue kan pernah pakai mobil ini ya John. 2000 dulu Innova gue 2009, gue pakai Ebah, nggak tahu kenapa belakangnya agak ngejedak dikit. Nah, solusinya adalah ketika kita beli Ebah, dicoba kasih spring buffer yang karet seperti itu, coba dulu enak nggak. Terus kalau memang masih ngejedak, ganti shock belakang pakai yang bisa disetel. Contoh kayak Pro Fender, Tain Enduro. Itu kita bisa setel semau kita. Mungkin kalian bisa cek-cek aja di Tokopedia banyak. Cuman kalau bisa belinya yang sekalian bisa disetting. Jadi kalian nggak 2 kali kerja John. Nah, ada yang kurang John. Apa John? Belum dibersihin kolongnya ya. Nih kotor sekali nih, kayaknya kotoran dari tahun 2012 ada yang masih nyangkut di sini John. Nah, nanti kita akan bersihin semua habis. Lalu ada sebagian panel yang akan gua kasih anti karat biar di sana itu udah enak, kalau mau nyuci tinggal disiram aja jebret gitu kan. Nah, memang sengaja sini nggak gua kasih peredam lagi, udah cukup lah pakai peredam cair aja udah oke kok, udah ini. Nah, untuk pelek memang banyak yang kita pengen pasang, cuman memang balik lagi semua tergantung kemauan dari pemilik mobil. Jadi gua hanya menyarankan ganti yang model OEM aja seperti Ribbon atau seperti yang itu. Tapi kita berbicara tentang velg aftermarket, apa yang cocok John? Nah, oke, sebentar ya, gua ambil peleknya dulu ya, bentar ya. Nah, nih kalau kalian pengen lebih kelihatan wow lagi, ya mungkin sesimpel ini ya. Ini pelek lebarnya nggak terlalu lebar dan ini masih bisa dipakai daily. Ini velgnya ring 17 kali 7,5. Ini replika nih, ini nggak nyampe 5 juta. Kebetulan memang yang ini nggak dipasang di sini. Kalian boleh beli sama Euro House. Kalian telepon aja, ini masih ada stoknya brand new. Brand new apa second ya? Gue lupa John. Ini titipan adik ipar gua. Jadi boleh nih kalian mau beli, bisa. Ini 17 kali 7,5, 5 kali 114,3. Nah, makin bingung gak nih Om kalau udah ada 3 nih Om? Aduh, gimana nih Johnny my friend? Pusing dah. Oke. Nah, sayang sekali memang Innova tipe V 2012 ini tidak dilengkapi dengan retractable spion. Jadi kita harus pasang modul retract lagi. Lalu kita harus memasang modul yang ketika dikunci itu akan ngunci. Nah, oke. Casing kunci kemarin gue beli sama siapa ya? Gue lupa deh. G, ada nggak casing kunci pin? Ambilin. Nanti gue kasih lihat ya perintilan-perintilan yang bisa kalian belanja. Ayo lo, gue kasih racun lo. Yang penting racunnya kecil-kecil, murah-murah, seneng kan? Karena apa John? Kita PPKM ini di rumah stres, daripada kita di bawah stres, mending nonton vlog gue. Dapat pencerahan sedikit, bisa belanja sedikit-sedikit buat mobil kita, ya kan? Kita itu namanya menghibur diri sendiri, John. Kalau kita udah bisa menghibur diri sendiri, karena kadang-kadang manusia itu suka lupa menghibur semua keluarga, tapi lupa untuk menghibur diri sendiri. Jadi kita tidak punya rasa self, apa ya namanya ya? Sorry John, gue sekolahnya dulu suka bolos John, jadi gue agak-agak lupa bahasa Inggris. Mana kunci sini? Oke. Ini gue lupa nih belinya masih ini nih. Oh, Standi online shop. Om ntar kasih ya. Nah ini ada beberapa pilihan. Karena ini Innova ini kuncinya cuma ada 2, jadi ini bisa. Gue beli banyak tuh John. Nah kalian bisa coba cek aja ya ke mereka. Nah jangan pernah lupa kalau lu mau rubah ke gini, ini immobilizer yang kecilnya itu harus ikutan pindah. Kalian bisa tanya sama yang jual aja. Nah kuncinya nih harus dirubah juga nih John. Oke. Seperti itulah yang akan terjadi di Innova ini. Kok udah kayak drama, seperti itulah yang akan terjadi. Maaf John, lagi grogi. Oke, ini gue taruh sini dulu ya. Nah, intercooler ini tadi gue belum jelasin. Gue beli intercooler set ini, gue beli dari si Autotech Motorsport. Sebenarnya ini bisa dipasang di beberapa tempat. Salah satu yang bisa pasang itu Lido Jaya Motor. Jadi mobil ini akan gue kirim ke Lido untuk sekalian bersihin EGR, ngecek ngeflash olimatic, masangin intercooler. Sebenarnya sih Kelvin jarang terima untuk bawa barang sendiri, cuman karena ini dikhususkan gua yang minta John, karena gue sohib dia udah lama John. Jadi mungkin udah sekitar berapa tahun ya gue temenan sama dia? 13 tahun John, lama ya.
Nah iya, gue bilang, Vin tolong dong bantuin ya, pasang-pasangin ya. Tapi gue sekalian servis mobil kok. Jadi sekalian servis mobil, nanti gue mau servis semuanya, gue flush oli matic karena kemarin gue bilang ngejedak. Udah gitu pasang intercooler, EGR-nya dibersihin, ganti oli. Karena kemarin si Kelvin belum masukin AMS oil, jadi gue pikir pengen cobain AMS oil juga nih yang tipe yang ini. Ini nggak terlalu mahal, yang signature yang gue pakai di Innova Reborn gue kan itu signature. Nah kalau ini SAE 5W40, ini nggak terlalu mahal, kalian bisa cek aja ke Tokopedia-nya Kosugi ya, atau Tech Motorsport. Nah oke, apalagi John? Udah kali ya, ntar kalau kebanyakan udah pada nggak seru. Oke? Thank you Johnny my friend. Jadi yang lagi pada bosen PPKM di rumah, ya udah kalian coba aja untuk introspeksi diri sendiri di rumah. Jadi jangan sampai PPKM ini membuat hati kita stres ya. Kalau udah mulai stres, coba berdoa aja dulu, merenung, lihat apa yang bisa dilakukan. Karena kalau udah merenung, itu kalian akan mendapatkan ilham dari yang di atas. Oke Johnny my friend, jangan lupa di subscribe dan like and comment. Bye-bye.